telah mancing ke dalam telapak tangan kananmu, anak emas. Aku akan menyertaimu kemanapun anak emas pergi. Saat Seto Satrio memasuki goa yang tersohor sebagai sarang Nyi Brangah, matanya terbelalak. Puluhan orang tampak diperbudak oleh sosok Ratu Buaya yang legendaris. Dinding goa mulai bergerak, menyempit perlahan seolah hendak menghimpitnya hidup-hidup. Dalam kepanikan itu, Seto teringat pada jimat pelindung pemberian kakeknya. Tanpa ragu, ia menggunakannya untuk meloloskan diri dari ancaman maut tersebut. Setelah selamat dari jebakan mematikan, ia disambut oleh seorang penjaga goa, perempuan misterius yang dalam hening memandikannya sebagai bagian dari ritual sebelum ia menghadap sang ratu. Aku tidak boleh menoleh. Kalau kamu tidak ingin seperti kami, jangan lanjutkan perjalananmu, nak. Kembali saja. Batalkan niatmu, batalkan niatmu, batalkan niatmu. Ya, Aku harus. Kenapa aku harus menengok ke belakang? Aku harus gunakan ini. Harus.
Kata orang, Nyibranga adalah putri yang sangat cantik. Tapi kenapa? Apakah... Tenang saja. Iya, tapi... Saya tahu Raden masih... Maaf, saya mau tanya, apakah Nyibranga itu... Sudah tidak sabar ya? Bukan begitu. Apa jadinya ini kalau Nyibranga itu dia? Ada apa, Raden? Tidak apa-apa. Kalau begitu, tenang. Sabar. Iya. Sembah saya, Nyi Ratu. Selamat datang, Raden. Selamat datang di ranjang pengantinku. Bangun, Kang. Bangun. Apa? Ada apa? Oh, akhirnya cucuku berhasil juga. Iya. Apa ini, Raden? Ingin melihat isinya? Iya. Emas. Iya, dengan emas ini akan kita bangun kekuatan. Akan kita bangun dalam agung baru. Akan kita balas sakit hati keluarga kita. Oh, akhirnya cucuku. Di hadapan Nyibranga, Seto terkesima. Ratu buaya itu memancarkan pesona dan wibawa yang tak terlukiskan, kecantikannya membius siapapun yang menatapnya. Sementara itu, di luar goa, sang kakek yang menanti dengan gelisah akhirnya terlelap. Ketika Seto Satrio muncul kembali dengan genggaman penuh emas sebagai tanda keberhasilannya, sang kakek terbangun dan langsung memeluknya dengan sukacita. Mereka pun pulang dengan hati yang penuh rasa syukur. Ayo balik wah ora gelem. Nanti karang abang tenan negaramu dosa muko. Ayo balik no dilang. Tak dilang. Mati tening aku. Tang tung. Tang tung tang. Siapa mereka? Siap-siap. Kelihatannya hanya sisa belang yang ada di rumah. Baik. Bagus. Begitu pintu kedokrak, kalian langsung menyerang. Baik, Kakang. Hei, hah?
Lari! Ayo cepat lari! Ayo lari! Bagus, Bayu Samudro. Di tempat lain, Bayu Samudera, ayah angkat Joko Temon, tengah menuju rumah yang dulu ia lindungi. Namun, dalam perjalanannya, ia melihat segerombolan penjahat mengancam penghuni rumah tersebut. Dengan ketangkasan luar biasa, Bayu Samudera menaklukkan para penjahat tanpa diketahui seorang pun. Setelah membersihkan ancaman, ia memasuki rumah dan disambut penghuni yang tampak terkejut, namun di sisi lain merasa akrab, seolah-olah mereka sudah mengenalnya sejak lama. Pemilik rumah bahkan mengaku sering bermimpi tentangnya, begitu juga pelayan rumah yang merasa pernah melihat sosoknya dalam mimpi. Di saat yang bersamaan, Nyai Roro Kidul muncul, memberi salam dan mengungkap identitas Bayu Samudera yang sebenarnya, menebarkan suasana penuh syukur dan kegembiraan. Yang jadi Bayu Samudro? Jangan ngawur kamu. Joko Temon kan masih bayi. Masa masih bayi? Pulangnya segede ini? Ini sesuai dengan mimpiku. Paman Pentul. Kang Kuala. Kok kenal nama aku? Ya tentu kenal. Lihat ini, Tul. Lihat toh ini. Ini dulu bersinar. Waduh. Bingung aku. Bos Yupo. Juragan, kalau urusannya sudah dengan gaib, sudah dengan Kanjeng Ratu Kidul, ya jangan bingung. Yang ada di sini ini dan Bagus Joko Temon. Joko Temon yang dulu Juragan, kalau urusannya sudah dengan gaib, sudah dengan Kanjeng Ratu Kidul, ya jangan bingung. Yang ada di sini ini dan Bagus Joko Temon. Joko Temon yang dulu hilang. Joko Temon itu kan masih bayi, Mbok. Belum setahun. Lah iya, saya tadi juga bilang begitu. Tapi kita semua kan sudah tahu, dan Bagus ini bayi istimewa. Ada yang melindungi. Jadi kalau sekarang pulang dalam keadaan seperti ini, ya jangan kaget. Anggap saja, Joko Temon ini Jabang Tetuko, bayinya Raden Gatutkoco. Nah, kalau sudah digodok di kawat Condro di Muko, ya seperti ini. Otot kawat, balung besi. Oh. Mbok jelaskan, Den, bagaimana bisa seperti ini? Mbok Suko, Juragan Soco dan istrimu, juga kamu Pentul serta Joko Logo. Memang sulit untuk menjelaskan Joko Temon bisa seperti sekarang. Tapi itulah gaib, itulah yang ada. Itulah kenyataan yang harus kalian terima. Kan? Nyembah Juragan? Iya. Nyembah. Aku titipkan Bayu Samudro pada kalian. Terimalah dia dengan ketulusan cinta kalian. Seperti kalian menerima bayi merahnya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kalian semua. Selamat datang Bayu Samudro. Selamat datang Anomanku. Coba kamu perhatikan, apa yang terjadi dengan penari itu?
Brangah yang menyuruh. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Nyi Ratu? Biar dulu, kita lihat kepekaan Bayu. Malam itu, rumah menjadi riuh oleh pesta besar untuk menyambut anak yang hilang. Tarian riang mengisi ruang, dan Bayu Samudera turut bergabung dalam kegembiraan itu. Namun, suasana tiba-tiba berubah mencekam saat seorang penari kerasukan roh buaya putih kiriman Nyi Brangah. Dalam keadaan trans, sang penari mencoba menculik Bayu Samudera untuk membawanya ke istana buaya. Dengan kewaspadaan dan kekuatan yang dimilikinya, Bayu berhasil menggagalkan rencana itu. Meradang karena kegagalan bawahannya, Nyi Brangah turun tangan sendiri, bersiap menghadapi Bayu Samudera dalam pertarungan besar yang penuh misteri dan kekuatan magis. Melaporkan. Aku sudah melihat sendiri apa yang telah terjadi. Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Pudaksari tidak bisa membawa Bayu Samudera ke Kedaton. Antara aku Pudaksari, biar aku sendiri yang akan merayunya.